Halo, selamat pagi Dunsana. Hari ini saya Febri ingin melaporkan dari Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Marak sekali pemberitaan bahwasanya kasus COVID-19 mulai kembali berkembang di Asia, terutama di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Menyikapi ini, pihak dari BIM sendiri telah melakukan penguatan pengawasan terhadap penumpang yang datang dari Malaysia. Nah, seperti apa aksesnya? Kita akan melihat langsung. Nah, penumpang yang datang dari Malaysia itu akan melewati cek SSHP. SSHP atau Satu Sehat Helpdesk adalah aplikasi yang wajib diinstal oleh penumpang internasional. Biasanya pihak bandara di negara asal sudah menginstruksikan penumpang agar menginstal aplikasi ini dan mengisi data kesehatan diri penumpang sebelum terbang ke Indonesia. Penumpang internasional akan dicek suhu tubuh melalui thermal scanner ini. Ini kelihatan di sini nanti suhunya. 30 sampai 38 nanti kelihatan. Okay. Ada indikator merahnya juga. Oke, kalau terjadi indikator merah, maka penumpang akan langsung diarahkan ke klinik untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi. Pantauan info sumber melalui data BIM hingga Rabu 21 Mei 2025 belum ditemukan penumpang yang terdeteksi memiliki gejala COVID-19. Di sini juga disediakan health quarantine untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila ada penumpang yang terdeteksi memiliki suhu panas tinggi atau gejala COVID-19. Setelah pemeriksaan SSHP dan suhu tubuh, penumpang dapat melanjutkan cek imigrasi. Ya, jadi kemarin kami koordinasi terus ya dengan Balai Karantina Kesehatan Bandara tentang berita maraknya peningkatan kasus COVID ini. Dan untuk penerbangan dari internasional, teman-teman dari BKK ini sudah sangat konsisten untuk menerapkan pengisian SSHP. Ini merupakan saringan awal, saringan pertama untuk melindungi penyebaran virus itu ke Indonesia. Saya rasa ini sudah butuh kesadaran bahwa penjagaan kesehatan bagi diri kita ini sangat penting. Jadi kalau sudah mulai agak panas-panas dikit ya nggak usah ngumpul-ngumpul orang dulu. Ini saya rasa sudah terbentuk pada saat masa pandemi panjang kemarin. Ini harus diingatkan kembali, mungkin itu aja. Diinformasikan, Thailand mencatat 16.607 kasus baru dengan 6 kematian, sedangkan Singapura melaporkan sekitar 14.200 kasus dari 27 April hingga 3 Mei 2025. Sementara sejak awal tahun ini hingga 10 Mei 2025, Malaysia mencatat total 11.727 kasus COVID-19.